Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, lautan guntur melonjak dan tak terbatas, seolah-olah mengandung kekuatan yang menakutkan. Namun yang mengejutkan adalah lautan guntur yang mengerikan itu menyusut dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, ia menyusut 90%. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kekuatan yang terkandung di lautan guntur ini menghilang begitu cepat? Itu adalah kekuatan guntur dan kilat yang sangat dahsyat. Siapa yang berani menyerap ke dalam tubuhnya? Ekspresi Pak Tua Yuncang juga berubah saat ini. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat samar di hatinya. Mungkinkah anak itu yang melakukannya? Namun, begitu ide ini muncul, dia ditolak karena dengan kekuatan Cukuang saat ini tidak dapat menyerap kekuatan guntur yang begitu dahsyat. Kaisar Longtian juga tampak terkejut. Pemandangan di depannya adalah sesuatu yang tidak biasa dia duga. Bahkan Liu Fei mengatupkan bibirnya erat-erat saat menatap langit dengan matanya yang cantik. Tidak peduli apapun, pemandangan aneh ini adalah kabar baik baginya. Lautan guntur menyusut semakin kecil, hingga akhirnya ukurannya hanya beberapa kaki. Dan sosok Chu Guangsheng juga muncul saat ini. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang melebar dengan ekspresi kusam. Pada saat ini, Chu Guangsheng dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan tekanan yang tak terlukiskan menyebar seperti gelombang pasang. Seperti dia sedang berubah menjadi kekuatan hukuman ilahi pada saat ini. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Chu Guangsheng menutup matanya sedikit, merasakan kekuatan guntur mengalir ke dalam seluruh tubuhnya seperti sungai, dan merasa takjub. Dia sekarang merasa bahwa dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan gunung dalam sekejap. Terima kasih, dia berkata pada dirinya sendiri. Di ruang pemanggilan, ular emas kecil itu mendesis, dan mata emasnya tampak berkilau karena guntur. Melihatnya seperti ini, kekuatan guntur yang menakutkan sebenarnya diserap oleh Chu Guangsheng dan ular emas. Tidak cocok untuk menerobos di sini. Simpan kekuatan ini terlebih dahulu. Dengan pemikiran di benak Chu Guangsheng, kekuatan luar angkasa menyerbu masuk dan berubah menjadi lapisan energi ringan, membungkus kekuatan guntur seperti cairan di dalamnya dan menyimpannya di tubuhnya. Dengan gerakan telapak tangannya, bel bundar itu terbang dan jatuh di tangannya. Bel pengendali jiwa, dia memegang bel itu erat-erat di telapak tangannya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Bel ini yang telah dibaptis dengan 3 ramuan mengandung kekuatan obat yang luar biasa kuat. Jika dia bisa menelannya dan memurnikan, kekuatan spiritualnya mungkin bisa menembus ke tingkat keempat dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, dia segera memasukkan bel pengontrol jiwa ke dalam cincin penyimpanan. Di bawah tatapan heran semua orang, sosok itu jatuh dari langit. Chu Guangsheng menghadap ke Kaisar Shenlong, menangkupkan tangan dan berkata, Junior telah memenuhi kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mendengar suaranya, Kaisar Longtian kembali sadar dan melihat lebih dalam pada Chu Guangsheng. Matanya bersinar karena terkejut. Si kecil ini benar-benar membuatnya semakin bingung. Hahaha, Tuan Muda Yun, dalam kompetisi ini, sekte Anda menerima konsensi. Kaisar Longtian tertawa, ekspresinya menunjukkan kebahagiaan. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh Dan Wuzong dan dia sangat tidak bahagia. Sekarang, dia akhirnya bisa mengeluarkan bau mulutnya. Mendengar ini, ekspresi Pak Tua Yuncang begitu muram, hingga matanya melotot keluar. Matanya menatap ke arah Chu Guangsheng dengan niat membunuh yang kuat. Hari ini, situasi baik dan Wuzong mereka digagalkan oleh anak ini. Setiap kali dia memikirkan hal ini,
dia berharap bisa kehilangan kesabaran dan menampar Cukuang Seng sampai mati dengan satu telapak tangannya. Ayo pergi. Patua Yuncang melambaikan lengan bajunya lalu berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, dan Lintian dan yang lainnya saling berpandangan sejenak. Dan akhirnya hanya bisa menghela nafas dan dengan enggan memilih untuk pergi. Orang-orang dari pasukan dan Wusong yang datang untuk menonton juga berpencar lalu meninggalkan alun-alun. Aku tidak akan mengantarkannya. Suara Kaisar Longtian menyebar, membuat wajah lelaki tua Yuncang menjadi semakin muram. Hutang hari ini akan dibayar kembali oleh Dan Wuzong kita cepat atau lambat. Sebuah suara dingin terdengar, dan sosok lelaki tua Yuncang perlahan menghilang ke langit. Orang-orang di alun-alun terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bersorak mengejutkan. Semua orang melihat sosok muda berdiri tegak di tengah alun-alun, dan rasa kagum tiba-tiba muncul di mata mereka. Penampilan Cukuang Seng hari ini benar-benar membuat mereka terkesan. Entah itu teknik alkimia yang luar biasa, atau sosok ulet yang mampu menahan 3 bencana pil guntur sendirian. Semuanya meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Pangeran tertua dan yang lainnya memiliki ekspresi rumit. Mereka selalu memiliki sedikit saingan di antara rekan seumuran. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Cukuang Seng hari ini membuat mereka merasa sangat frustasi. Bakat alkimia orang ini melampaui kita. Dibandingkan dengan mereka, wajah Liu Fei sebenarnya dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Dia menatap sosok muda di lapangan, dan dia tidak bisa menahan sedikit pun kebahagiaannya. Pria ini baru saja membuatnya khawatir. Untungnya tidak apa-apa. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Senyumnya yang mekar, pada saat seperti itu 100 bunga yang sedang mekar, cerah dan menawan. Di lapangan, mata Cukuang Seng berkedip-kedip, dan dia mengangkat tangannya ke arah Kaisar Longtian dan berkata, "Saya ingin tahu, apakah Kaisar dapat memenuhi permintaan junior ini?" Kaisar Longtian tersenyum tipis. "Saya mengerti." Dia melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang menyelimuti token kualifikasi yang ditinggalkan oleh Dan Wusong dan jatuh ke bawah. Cukuang Seng mengulurkan tangan untuk mengambil token kualifikasi, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih, Kaisar." Mendengar ini, Kaisar Longtian melambaikan tangannya lalu berkata, "Inilah yang pantas Anda dapatkan. Tanpa usaha terakhir Anda untuk membalikan keadaan, keluarga kerajaan Shenlong kita tidak hanya akan kehilangan seluruh wajahnya, tetapi juga akan kehilangan token kualifikasi." Setelah mendengar kata-kata ini, Cukuang Seng tersenyum ringan. Bukan karena dia begitu ingin menanyakan token kualifikasi. Itu karena dia punya firasat bahwa dendam antara dia dan Pangeran Ketujuh hanya akan semakin dalam. Jika sampai pada titik di akhir mana hal itu di luar kendali, tidak peduli seberapa percayanya Kaisar Longtian terhadapnya, dia tidak bisa menyerahkan token kualifikasi padanya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Pangeran Ketujuh memiliki hubungan darah dengan Kaisar Longtian. Jadi, mengingat situasi ini, dia hanya bisa mendapatkan token kualifikasi secepat mungkin untuk berjaga-jaga. Sekarang, kompetisi sudah selesai. Biarkan konferensi alkimia ibu kota kekaisaran tahun ini resmi dimulai. Kaisar Longtian melirik ke arah penonton, dan suaranya yang agung menyebar. Begitu kata-kata ini keluar, suasana awalnya tenang, kembali menjadi mendidih lagi, dan banyak orang menunjukkan kegembiraan. Kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran ini juga merupakan acara besar di kerajaan Shenlong, jadi mereka tentu saja menantikannya. Dengan dibukanya kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran, suasana di alun-alun dengan cepat mendidih. Namun Cukuang Seng tidak berminat tinggal lebih lama di lagi, dan memilih untuk mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Karena pada saat ini, ia perlu berkultivasi dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan keadaannya sebaik mungkin. Di ruang pohon kuno, Cukuang Seng duduk bersila dengan mata tertutup.
dan fluktuasi kekuatan luar angkasa yang kuat beriak di sekelilingnya. Kamu harus menyembuhkan luka tersembunyi di tubuhmu terlebih dahulu, sebelum kamu bisa mulai menerobos. Dia bergumam pelan, membuka telapak tangannya, dan sebuah pil putih cerah muncul di tangannya. Item ini adalah pil puncak kelas 3, pil penyembuhan, yang memiliki efek ajaib dan memulihkan luka. Chu Guangxing membuka mulutnya, menjentikan jarinya, dan pil penyembuh jatuh ke tenggorokannya dan masuk ke dalam perutnya. Kekuatan pil bergulir menyebar, dan banyak luka tersembunyi yang awalnya tersembunyi di dalam tubuh berangsur-angsur pulih pada saat ini. Dalam beberapa hari berikutnya, dia berada dalam kondisi pemulihan puncak dan tidak pernah keluar dari ruang pohon kuno. Selama periode ini, acara akbar kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran akan segera berakhir, dan juara terakhirnya telah ditentukan. Itu adalah seorang alkemis dari lembah Biyun, dan teknik alkimianya luar biasa. Dia berhasil mengaktifkan 2 petir alkimia, mengalahkan kontestan lainnya. Dia menjadi pemimpin kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran ini. Namun, yang berbeda dari masa lalu adalah begitu juara dari kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran sebelumnya muncul, pasti akan menarik perhatian seluruh kekaisaran Shenlong. Namun, kali ini sang juara jelas tidak menarik banyak perhatian, karena adegan ketika Chu Guangxing mencoba yang terbaik untuk membalikan keadaan, mengalahkan Dan Lentian, dan melawan 3 bencana petir sendirian, telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Sedemikian rupa sehingga para juara kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran ini tidak bisa membuat mereka seantusias sebelumnya. 7 hari telah berlalu. Ruang pohon kuno. Mata tertutup Chu Guangxing perlahan berbuka. Dia menghela nafas panjang dan matanya kembali seperti semula. Akhirnya bisa pulih sepenuhnya. Dia menjabat tangannya dan menyeringai. Begitu dia selesai berbicara, cahaya di telapak tangannya berkedip-kedip. Dan sebuah pil dengan aroma yang kuat dipegang di tangannya. Pil roh biru. Chu Guangxing bergumam, lalu menelan pil itu. Kekuatan yang kuat bergulir ke depan dan menyapu anggota tubuh dan tulangnya. Dan setelah setengah jam, kekuatan ruang ini berfluktuasi dengan hebat. Kekuatan luar angkasa melonjak dan akhirnya berubah menjadi badai kekuatan. Mengalir dari topi Tianling milik Chu Guangxing. Aliran terus meningkat pada saat ini dalam sekejap mata. Dia menerobos belenggu Rana Jiuding tingkat 8 dan memasuki Rana Jiuding tingkat 9. Chu Guangxing membuka tangannya, merasakan kekuatan agung mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tidak bisa menahan tawa bahagia. Perasaan peningkatan kekuatan ini sungguh memabukkan. Lain kali, aku harus bisa menggunakan benda itu. Chu Guangxing bergumam, dan kemudian dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia melihat sekelompok kekuatan guntur terbungkus dalam kekuatan ruang di sudut tubuhnya. Dan benda ini adalah bencana petir ketiga yang dia sempurnakan ke dalam tubuhnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Sekarang, dia berencana menggunakan kekuatan guntur ini untuk mencapai peningkatan kualitatif dalam kekuatan luar angkasa. Ranah Zotian, Chu Guangxing mengepalkan tangannya dengan ekspresi berapi-api. Hanya dengan mencapai level ini, dia dapat menggunakan keahliannya di tanah terlantar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergerak maju di hadapan para jenius dari seluruh dunia. Anda tahu, Dan Wuzong adalah kekuatan tingkat menengah terbaik di Qingqiu. Peringkat Qingqiu di antara 10 negeri hanya sedikit lebih tinggi, tapi dari hutan belantara mereka masih di bawah. Ini menunjukkan betapa kuatnya alam yang berada di peringkat tengah, atau bahkan teratas di 10 negeri. Dan bakat generasi muda yang dikembangkan di bidang ini begitu kuat, sehingga tidak dapat dibayangkan. Mari kita mulai. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya,
Cukuang Seng tidak lagi ragu-ragu dan segera duduk dengan mata tertutup. "Rusak!" teriaknya lembut, terdengar dari dalam hatinya. Dan lapisan tipis yang dibungkus dengan kekuatan guntur langsung pecah. Dalam sekejap, guntur terdengar dari tubuhnya, dan cairan gemuruh yang mengandung kekuatan dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya di sepanjang meridiannya. Seluruh tubuh Cukuang Seng bergetar, guntur dan kilat mulai berkembang di bawah kulitnya, dan ledakan berderak terdengar satu demi satu. "Kumpulkan untukku." Dia membentuk segel dengan tangannya, dan mulai menggerakkan kekuatan guntur di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya untuk berkumpul menuju 9 Yuanding. Karena jika dia ingin menerobos ranah Zotian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan kekuatan di 9 Yuanding secara ekstrim. Hanya dengan menyelesaikan ini, kita dapat menukar siklus kecil Zotian di dalam tubuh dan memadatkan cakram Zotian. Tapi sekarang, dia belum siap untuk memutar siklus kecil Zotian dan memadatkan cakram Zotian. Karena jika Anda ingin mengubah siklus kecil, Anda perlu menghabiskan setidaknya 1 juta batu luar angkasa. Dan dengan kekayaan saat ini, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Mengingat hal ini, dia berencana untuk meningkatkan kekuatan 9 Yuanding secara ekstrim terlebih dahulu. Dan ketika waktunya tepat, dia akan memutar siklus Zotian kecil dan benar-benar menginjakkan kaki di ranah Zotian. Guntur reda terdengar tanpa henti, dan 9 Yuanding di tubuhnya meledak dengan cahaya terang pada saat ini. Saat kekuatan guntur mengalir ke dalam tubuhnya, kekuatan yang terkandung di dalamnya meningkat dengan cepat pada saat ini. Gelombang aura yang kuat mulai menyebar tubuh Cukuang Seng secara tak terkendali, memicu gelombang-gelombang udara yang dahsyat di ruang pohon kuno. Sekarang, pada saat tertentu, Cukuang Seng berteriak, dan 9 sinar cahaya keluar dari tubuhnya, mengembun di sekelilingnya menjadi 9 Yuanding dengan kilat yang menyilaukan. Yuanding bergetar, dan kekuatan guntur yang dalam secara bertahap berubah menjadi kekuatan luar angkasa murni di bawah bimbingan Cukuang Seng. Dalam keadaan normal, akan hampir sulit untuk mengubah bencana petir yang mengandung kekuatan kekerasan dengan kekuatannya. Tapi untungnya, bencana petir ini telah dimurnikan oleh ular emas dengan kekuatan aneh, sehingga dia dapat dengan mudah mengubahnya menjadi kekuatan luar angkasa. Kekuatan luar angkasa yang kaya terkandung dalam ruang pohon kuno ini juga tertarik oleh 9 Yuanding dan secara bertahap bergabung ke dalam Yuanding. Di bawah indoktrinasi ganda ini, kekuatan dalam Yuanding peringkat dengan kecepatan yang mencenangkan. Namun, yang mengejutkan Cukuang Seng adalah kekuatan di Yuanding masih belum menunjukkan tanda-tanda akan terisi. Sepertinya 9 Yuanding ini seperti 9 jurang maut, dengan panik menyerap kekuatan dari dunia luar. Dan waktu berlalu dengan cepat dalam penyerapan yang gila ini. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu di ruang pohon kuno ini. Terima kasih.